Dan benar sekali pemirsa bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk kembali memperpanjang masa pelunasan biaya naik haji di tahun 1444 Hijriah. Dan masa perpanjangan yang sudah 2 kali ini dipicu oleh naiknya biaya naik haji yang harus dibayarkan oleh jemaah haji khususnya mereka yang merupakan jemaah haji reguler. Sehingga ada jemaah yang belum bisa untuk segera melunasi kenaikan tersebut. Lalu seperti apa rinciannya kita akan bahas kali ini. Dan pemirsa kita akan lihat terlebih dahulu di grafisnya pemerintah di tahun ini secara resmi menaikkan biaya naik haji dan kenaikannya pun berbeda-beda di tiap embarkasi, mulai dari kisaran 44,3 juta hingga 55,9 juta rupiah. Mengapa biaya naik haji ini naik? Ada sejumlah alasannya. Yang pertama, yakni adanya skema persentase biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang berubah-berubah di tahun ini. Tahun ini BPIH yang harus dibayarkan persentasenya adalah sebesar 55,3%, sementara sisanya adalah nilai manfaat yang menjadi tanggung jawab dari penyelenggara haji sebesar 44,7%. Gambarannya seperti ini pemirsa. Jika persentasenya seperti ini, misal biaya naik haji keseluruhannya adalah 90 juta, maka BP yang harus dibayarkan oleh jumlah jemaah ini adalah sebesar 49,8 juta dan sisanya adalah nilai manfaat yang dibayarkan oleh penyelenggara haji. Artinya kalau BP ini persentasenya sudah berubah, maka ada jumlah yang naik yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. Kemudian yang kedua adalah nilai manfaat dana haji yang juga terus meningkat, khususnya dalam kurun waktu dari 2010 sampai dengan 2022. Ini juga disebabkan dengan ada meningkatnya biaya di Arab Saudi. Sehingga kita masuk ke alasan ketiga bahwa kalau persentase nilai manfaatnya lebih kecil, ini dikhawatirkan jumlahnya akan tergerus terus dalam waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Dan untuk menyelamatkan keberlangsungan dana di masa depan, maka dinaikkanlah BPIH yang harus ditanggung jawab ataupun dibayarkan oleh jemaah. Tentunya seluruh kenaikan ini juga didasari dengan naiknya akomodasi berangkat ke Arab Saudi dan saat sudah berada di Arab Saudi seperti dengan tiket pesawat, hotel, logistik sampai dengan biaya masyair atau prosesi haji yang dilakukan oleh jemaah haji di Arafah, Mina dan juga Musdalifah yang juga ikut naik di Arab Saudi. Terutama masyair inilah yang menjadi salah satu penyebab utama naiknya ongkos naik haji untuk jemaah Indonesia di tahun ini. Nah, kita akan lihat lagi di grafis selanjutnya di mana kenaikan biaya haji ini akhirnya menyebabkan sejumlah hal terjadi. Mulai dari yang pertama, ini ada ribuan jemaah yang masih belum bisa melunasi biaya BPIH karena bisa saja ini dana yang disiapkan jemaah sebelumnya tidak sama dengan jumlah kenaikan BPIH yang harus dibayarkan segera sehingga mereka tidak memiliki dana cadangan untuk dapat melunasi BPIH tersebut. Kemudian juga pemerintah ini memperpanjang masa pelunasan sampai dengan 2 kali. Ini, masa perpanjangan 2 kali ini belum pernah terjadi di masa haji sebelumnya. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian. Dan lagi karena banyak jemaah yang masih belum melunasi, ada ribuan totalnya, akhirnya mau tidak mau ini kuota jemaah haji yang sudah diberikan kepada Indonesia diberikan kepada kuota cadangan yang dinaikkan. Kalau semula kuota cadangan jemaah haji per daerah ini adalah sebesar 15%, namun kini menjadi 20 sampai dengan 40%, tergantung dengan sudah berapa banyak yang sudah melunasi jemaah semestinya di daerah tersebut. Yang paling tinggi di DKI Jakarta, kuota cadangan ditingkatkan sampai dengan 40% karena ada banyak yang belum melunasi biaya haji. Lalu sebenarnya pemirsa, seberapa banyak jumlah jemaah haji kita untuk tahun ini? Kita lihat ini merupakan datanya. Untuk tahun ini Indonesia kebagian jumlah jemaah haji cukup banyak, yakni mencapai 221.000 jemaah. Rinciannya adalah sebanyak 203.320 jemaah haji reguler yang wajib membayarkan BP dan juga 17.680 jemaah haji khusus. Nah, sekali lagi, yang harus wajib membayarkan BPIH dan juga menanggung kenaikan biaya haji ini merupakan kuota haji reguler, yakni sebanyak 203.320 ini. Lantas, sudah berapa banyak yang sudah membayarkan sampai dengan saat ini? Kita akan lihat rincian jemaah haji reguler, baik yang sudah melunasi ataupun yang belum melunasi BP di tahun ini, di mana di masa pelunasan yang semestinya dilakukan, yakni pada tanggal 11 April sampai dengan 5 Mei 2023, tercatat sudah ada sebanyak 188.964 jemaah yang sudah melunasi BP. Karena masih ada yang belum melunasi sampai dengan kemarin tanggal 5 Mei 2023, maka masa perpanjangan pelunasan diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan tanggal 12 Mei 2023. Dan setelah menunggu sampai dengan 12 Mei, ternyata yang sudah melunasi adalah sebanyak 196.377 jemaah yang sudah melunasi. Artinya
meskipun sudah diperpanjang, masih ada sekitar 6.943 jemaah yang juga belum melunasi atau belum bisa melunasi BP meskipun sudah diperpanjang. Akhirnya, pemerintah untuk kali kedua kalinya memperpanjang masa pelunasan sampai dengan 3 hari ke depan atau 3 hari lagi, yakni sampai dengan 19 Mei 2023. Yang kita lihat ini waktunya juga sudah sangat mepet, 3 hari lagi akan selesai. Lalu bagaimana nasib yang belum membayarkan BP ini? Apakah mereka bisa berangkat atau diberangkatkan tahun depan? Tentunya akan ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, karena ada beberapa jemaah yang belum bisa membayar BP, akhirnya ada lagi kebijakan yang keluar dari pemerintah, yakni menetapkan jemaah cadangan bisa langsung berangkat menggantikan jemaah yang semestinya berangkat tahun ini, namun masih belum melunasi BP yang harus dibayarkan dengan catatan akan melunasi kekurangan BP-nya. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh jemaah cadangan yang ingin naik haji di tahun ini. Yang pertama, ini adalah terkait dengan harus berada dalam urutan di sistem Siskohat Kementerian Agama yang mengatur urutan siapa-siapa saja yang boleh naik haji dan juga di tahun berapa dia akan naik haji. Yang terdekat maka bisa menjadi jemaah cadangan. Yang kedua, ini harus berstatus cicil aktif dan belum pernah naik haji atau minimal 10 tahun tidak melaksanakan ibadah haji baru bisa ikut ke dalam jemaah cadangan. Dan syarat yang terakhir adalah sudah berusia 18 tahun atau setidaknya sudah menikah. Dan tentunya syarat ini dilakukan atau diberikan atau diajukan untuk dapat bisa memastikan bahwa jemaah cadangan yang berangkat adalah benar-benar yang layak untuk bisa naik haji lebih cepat menggantikan jemaah sebelumnya. Dan tentunya ini merupakan syarat-syaratnya, kita akan nantikan nanti bagaimana kebijakan yang akan diberikan pemerintah terkait dengan mereka yang berangkat cadangan ataupun mereka yang harus menunda biaya haji atau berangkat haji karena biayanya masih belum lunas.